Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita kirimkan tawassul kepada beliau, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wassalamu wa khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan mulai dari halaman 10 sampai halaman 16 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala hadhihi faidatun. Ini adalah faidah. Wa min sholatin nafli, dan ialah sebagian dari sholat sunnah adalah sholat rakaataini, adapun sholat 2 rakaat lil unsi untuk ketentraman fil qabri di dalam kubur. Kitab Nihayatuz Zain halaman 107. Ruya diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Nabi qala ialah telah bersabda, siapa Nabi, layati tidak datang alal mayyiti atas seorang mayit asyaddu lebih berat minal lailatil ula daripada malam yang pertama. Farhamu, maka rahmatilah oleh kalian, kasihannya oleh kalian semua, bisodakoti dengan memberi sodakoh, man kepada orang yang mutu yang meninggal, siapa man, paman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menemukan, maksudnya tidak mempunyai harta untuk sodakoh, falyusolli, maka hendaklah ia salat rakaataini 2 rakaat, yaqra'u, yang membaca fihima, siapa seseorang fihima di dalam 2 rakaat ini, ai fi kulli rakaatin, artinya di dalam setiap rakaat, minhuma dari keduanya 2 rakaat, Fatihatul Kitabi marrotan, Al-Fatihah 1 kali, wa ayatul kursi marrotan, ayat kursi 1 kali, wa al-hakumut takatsur marrotan, dan al-hakumut takatsur 1 kali, wa qul huwallahu ahad, dan surah Al-Ikhlas 10 marrotin 10 kali. Wa yaqulu ba'da salami, dan berkata siapa seseorang atau musolli ba'da salami, setelah salam, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku sholat itu telah sholat, siapa aku, ahadi sholat akan sholat ini, wa ta'lamu ma uridu, dan engkau mengetahui ma akan apa-apa uridu yang aku kehendaki. Allahumma ya Allah, ib'ats, ya Allah kirimkanlah olehmu atau limpahkanlah olehmu sawabah akan pahalanya sholat, ila qabri fulani bin fulan, kepada kuburannya si Anu bin si Anu. Fayab'atsullahu, maka mengutus Allah oleh Allah min sa'atihi, seketika itu, ila qabrihi, kepada kuburnya fulan, alfa malakin, 1000 malaikat, maka kulli malakin, bersamaan setiap malaikat itu membawa nurun, adapun cahaya, wahadiyatu, dan hadiah, yuknisunahu, yang menyenangkan atau menenteramkan mereka, hu akan yang menenteramkan siapa, alfa malak, 1000 malaikat itu, hu kepada mayit, ila yaumin, hingga hari yumfahu, ditiupkan pisuri sangkakala. Wafil hadis, tidak di dalam hadis, anna fa'ila dzalika, bahwasanya adapun orang yang melakukan hal tersebut, lahu baginya fa'in sawabun jasimun, pahala yang sangat jelas, minhu diantaranya annahu, bahwasanya fa'il la yakhruju, tidak keluar siapa fa'il minad dunia, dari dunia, hatta sehingga yaro, melihat siapa fa'il makanu akan tempatnya fa'il, fil jannati, di dalam surga. Wala ba'duhum, berkata siapa sebagian ulama, fatuba li'abdin, maka beruntunglah
abdin bagi seorang hamba, walloba yang rutin atau senantiasa istiqomah ala hadis solati untuk melaksanakan solat ini, kulalalatin di setiap malam, wahda dan menghadiahkan siapa abad tawabah akan pahalanya solat ikulimaitin untuk setiap mayit minal muslimina dari orang-orang muslim, wabillahi atau fiku dan dengan Allah kita memohon pertolongan. Jadi di antara sholat sunnah itu ada yang namanya sholat sunat unsil kubri. Sholat sunnah unsil kubri ini samalah dengan sholat sunnah hadiah, hanya beda namanya saja, sholatnya sama. Kita kalau di kampung mengenal dengan sholat sunnah hadiah yang kemudian dihadiahkan kepada si mayit ketika malam pertama si mayit dikuburkan, itu disunahkan. Tata caranya adalah rakaat pertama dan rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah kita kemudian membaca ayat kursi 1 kali, Al-Haqqumut Takasur 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali. Jadi masing-masing rakaat kita baca itu. Kemudian setelah salam kita membaca doa yang telah kita baca tadi, Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Kemudian baru kita sebutkan mayitnya, Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan, ganti nama mayitnya, fulan bin fulan kita ganti dengan nama mayitnya. Dan sholat ini boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan setiap malam. Boleh kita kerjakan setiap malam. Jadi tidak harus pas ketika mayit meninggal malam pertamanya kita sholat, enggak. Boleh kita baca setiap malam. Akan lebih baik lagi, akan lebih beruntung lagi bila mana kita istiqomah melakukan sholat unsil qabri atau sholat sunnah hadiah. Tsumma qala asy-syaikhu, kemudian berkata siapa syekh? Maksudnya adalah Syekh Hasanain Muhammad Makhluk. Wa fi Fathil Qadir, dan di dalam kitab Fathil Qadir, an Aliin dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bahasanya Nabi qala telah bersabda siapa Nabi, man marro, barang siapa yang lewat, alal maqabiri, di kuburan, di makbarah, wa qara'a, dan membaca ya qul huwallahu ahad ihda asyrota, sebanyak 11 kali, tsumma wahaba ajraha lil amwat, kemudian ia menghadiahkan akan pahalanya qiraah lil amwati kepada mayit-mayit di situ, artinya maka diberikan siapa minal ajri, daripada pahala bi'adil amwat, sebanyak mayit yang ada di dalam kuburan. Jadi ketika kita lewat kuburan maka hendaknya kita membaca qul huwallah, berhenti sejenak membaca qul huwallah sebanyak 11 kali, kemudian hadiahkan kepada kaum muslimin yang ada di makbarah tersebut. Wan Anasin, dan dari Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, faqala, lalu berkata, as-sailu, siapa sa'il? Sa'il itu artinya orang yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, natasodaku, kami bersedekah, an mautana, atas nama mayit-mayit kami, wa nahujju, dan kami berhaji, anhum, atas nama mereka, wa nad'u, dan kami berdoa, lahum, untuk mereka, hal yasilu dzalika ilaihim, apakah sampai hal tersebut kepada mereka amwat? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya, inau, sesungguhnya masing-masing sodakoh, haji dan doa tadi itu layasilu ilaihim, sampai kepada mereka, wa annahum, bahwasanya mereka maut, amwat, mautana atau amwat itu layaprahuna bihi, benar-benar mereka itu senang, gembira bihi, dengan sodakoh dan seterusnya itu. Kama yaprahu, sebagaimana senang ahadukum, siapa salah seorang kalian, bitobeki, dengan diberi wadah yang berisi makanan, iza, apabila dia dihadiahkan ilahing, kepada mautana, pada mereka. Intaha. Ziyadatun minal fakiri, ai hazihi ziyadatun minal fakir. Ini adalah tambahan dari al-fakir. Al-fakir maksudnya adalah Haji Ibnu Masyudi.
Wafi wasiyatil Mustafa, dan di dalam kitab wasiyatil Mustafa, wasiat dari Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali wa Sayyidina Ali, tasaddaq, bersedekahlah olehmu ala mautaka, atas mayit-mayitmu, fa innallaha, karena sungguhnya Allah Ta'ala qad wakala, sungguh telah memasrahkan, siapa Allahu, malaikatan, akan malaikat, yang miluna, yang membawa para malaikat itu, sodakotil ahyai, sedekah-sedekahnya orang-orang yang hidup, ilahim, kepada mautaka. Wa yafrahuna, maka mereka senang, mereka gembira, biha, dengan sodakot, asyaddama kanu yafrahuna fid dunya, lebih senang dari sesuatu, kanu yang ada siapa mereka, yafrahuna, senang siapa mereka, amwat fid dunya, ketika di dunia, lebih senang mereka ketika mendapatkan kiriman pahala sodakoh di ketika mereka di setelah meninggal, maksudnya di akhirat, dibandingkan ketika di dunia. Wa yaquluna, dan mereka amwat berkata, Allahumma ya Allah, ighfir, ampuni Allah, muliman, bagi orang, nawara, yang telah menerangi siapa man kuburona, akan kuburan kami, wa basyirhu, dan berilah kabar gembira olehmu kepada man bil jannati, dengan surga, kama basyarna, sebagaimana kami telah sebagaimana kami mendapat berita gembira biha, dengan surga. Cuma kala, kemudian berkata Syekh Hasanain Muhammad Makhluk rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, wa madzhabus Syafi'iyah, adapun mazhabnya Syafi'iyah, anna sedekah, bahwasanya sedekah, yasilu thawabuha, sampai thawabu apa pahalanya sedekah, ilal mayit, kepada mayit, bitifakin, dengan sepakat para ulama, wa amal qiraatu, adapun bacaan Al-Quran, fal mukhtaru, maka menurut pendapat yang mukhtar, yang terpilih, kama fi syarih minhaj, sebagaimana keterangan di dalam kitab syarih minhaj, usul sawabi, apa sampainya pahalanya qira'il maiti, kepada mayit, wa yang bagi, dan seyogianya al-jazmu, apa adanya penetapan, penjazaman bihi, dengan pendapat mukhtari, annahu du'aun, karena bacaan itu adalah mengandung doa. Wa mazhabul malikiyati, nah jadi di sini mazhabnya Syafi'iyah mengatakan sodako, pahala sodako itu sampai kepada si mayit, sepakat para ulama. Nah, begitu juga menurut pendapatnya mukhtar, pahala bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada mayit itu juga sampai. Wa mazhabul malikiyati, dan adapun mazhabnya Malikiyah, nah bahwasanya la khilafah, tidak ada perbedaan fi usuli sawabi sodakoti ilal mayiti, di dalam sampainya pahala sodako kepada mayit, tak ada perbedaan. Waktulifa, namun diperselisihkan, ada perbedaan fi jawazil qiraati, di dalam bolehnya bacaan ilmayiti, untuk mayit, bacaan Al-Quran untuk mayit. Fa aslul mazhabi karahatu, maka menurut pendapat asli mazhab Malikiyah, karahatu, memakruhkannya qiraat. Mazhabal mutaakhirun, dan telah berpendapat al-mutaakhirun, ulama mutaakhirun dari Malikiyah, ila jawaziha, kepada bolehnya qiraat. Waladzi jara alaihi amalu, dan inilah pendapat al-jaro, yang telah berlaku, alaihi, atasnya, allazi, alamalu, apa pengamalan yang sudah diamalkan, yang sudah berlaku. Wa yasilu, maka sampai sawabuha, apa pahalanya qiraah lil maiti, kepada si mayit. Wa naqala Ibnu Farahun, dan menukil Ibnu Farahun anau, bahwasanya pendapat mutakhirun ar-rajihu, adalah pendapat yang rajih. Jadi mazhabul Malikiyah mengatakan hanya perbedaan itu hanya pada kebolehan membaca Al-Quran yang kemudian dihadiahkan kepada si mayit. Ada perbedaan di sini. Aslul mazhabnya memakruhkan, sementara mutaakhirun membolehkan. Dan di sini Ibnu Farahun mengklaim bahwasanya mutaakhirun itu adalah pendapat yang rajih, pendapat yang unggul. Wafil Majmu'i lil Imami An-Nawawi su'ila Al-Qadhi Abu Thayyib, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab miliknya Imam An-Nawawi, su'ila, ditanya Al-Qadhi Abu Thayyib an khatmil Qur'ani, tentang khataman Al-Quran fil maqabiri, di makbarah. Qala, ia berkata, athawabu lil qari, adapun pahala lil qari ialah bagi qari yang membaca. Wa yakunul mayitu, dan ada al mayitu, siapa mayit, kal hadirin, yang sama seperti orang yang hadir, tujan, diharapkan lahu, bagi mayit, ar-rahmatu wal barakah, rahmat dan barokah. Wa yustahabu, dan dianjurkan qiraatul Qur'an, apa membaca Al-Qur'an fil maqabiri, di makbarah, li hadzal makna, berdasarkan qaul Abu Thayyib ini, sesuai dengan qaul
Abu Thayyib ini. Wa ada dan pula du'a'u aqibal qira'ah aqrabu ilal ijabah. Adapun berdoa aqibal qiraati setelah membaca Al-Qur'an aqrabu itulah lebih dekat ilal ijabati kepada diijabah. Wa du'a'u dan berdoa yang fa'u dapat bermanfaat al-mayyita kepada si mayit. Wa qad naqala An-Nawawi fil Azkari dan sungguh telah menukil mengutip An-Nawawi fil Azkari di dalam kitabnya Al-Azkar an jama'atin dari segolongan ulama min ashabis Syafi'i dari golongan Asy-Syafi'i annahu bahwasanya yasilu sampai tawabul qiraati apa pahalanya bacaan ilmati kepada si mayit. Kama dzaba sebagaimana telah berpendapat ilahi kepadanya usulul thawab Ibnu Hambal. Siapa? Imam Ibnu Hambal wa jama'atun dan segolongan min ulama daripada para ulama. Intaha selesai. Ani Syekhil Mufti al-Mazkur dari Syekh Mufti yang telah disebutkan tadi yaitu Syekh Hasanain Muhammad Makhluk. Beliau ini lahir pada tanggal 6 Mei 1890 Masehi. Beliau ini termasuk mufti Mesir. Jadi di Mesir itu ada namanya Darul Ifta. Darul Ifta itu adalah lembaga fatwa Mesir. Pertamanya didirikan di dunia Islam itulah namanya Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir yang berdiri pada tahun 1895. Mufti pertamanya bernama Syekh Hasanah An-Nawawi, yang menjabat sebagai mufti mulai dari tahun 1895 sampai 1899. Kemudian mufti yang kedua yang kita kenal dengan namanya Syekh Muhammad Abduh, yaitu tahun 1899 sampai 1905. Nah, sementara Syekh Hasanain Muhammad Makhluk ini dia adalah mufti yang ke-8. Mufti yang ke-8 yakni tahun 1946 ia menjabat sebagai mufti sampai tahun 1950. Sekitar 8.588 fatwa yang telah ia keluarkan selama ia menjadi mufti di Darul Ifta-nya Mesir, lembaga fatwanya Mesir. Wafil Mizanil Kubro dan di dalam kitab Mizanul Kubro lil Imam Asy-Sya'rani, karangannya Imam Asy-Sya'rani. Ini termasuk kitab kajian 4 mazhab juga. Wal khilafu adapun perbedaan fi usuli thawabil qiraati di dalam sampainya pahala bacaan Al-Qur'an al-maiti kepada si mayit, au adami usuli atau tidak sampainya bacaan, masyhurun itu sudah masyhur, sudah terkenal. Walikullin minhuma wajhun dan masing-masing minhuma dari keduanya wajhun ada pendapat, ya ada hilaf di situ, ada memang hilaf. Wa mazhab ahli sunnah dan adapun mazhabnya ahli sunnah anna lil insani bahwasanya lil insani bagi seseorang ayat Allah boleh menjadikan siapa seorang sawab amalihi pahala amal perbuatannya liqari kepada orang lain selain dari dirinya. Wabihi dan dengan pendapat mazhab ahli sunnah qala berkata Ahmad ibnu Hambal intaha al-mizan Mizanul Kubro. Dilihat di akhir kitab Janais, dicek di situ. Ziyaratun minal faqih, ini adalah tambahan dari sang faqih Kiai Haji Ibnu Masyhudi. Qala Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi, Sami itu aku telah mendengar Ahmad bin Hambal kepada Ahmad ibn Hambal yaqulu, ia berkata idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlasi wal Mu'awwidzatain. Apabila kalian memasuki ranah makbarah, faqra'u maka bacalah oleh kalian bi Fatihal Kitab akan Fatihah wal Ikhlas dan surah Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ketika kita memasuki makbarah dianjurkan untuk membaca itu. Waj'alu dan jadikanlah oleh kalian tawaba zalika akan pahala yang demikian itu, pahala bacaan itu ahli maqabiri kepada
ahli kubur. Fa innahu maka sesungguhnya yasilu sampai ilahim kepada ahli kubur apa yang sampai pahala. Fal ikhtiaru maka menurut pendapat fal ikhtiaru maka untuk ikhtiar kita yakul hendaklah berkata atau mengucapkan al-qari siapa al-qari yang membaca ba'da faraghi setelah selesai membacanya, Allahumma awsil tawama qara'tu ila fulan. Jadi setelah kita membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayat tadi itu, kita dianjurkan untuk membaca doa, ya Allah ausil, kirimkanlah, sampaikanlah tawama pahalanya sesuatu qara'tu yang telah membaca siapa saya akan ma ila fulan kepada si fulan. Diganti nama bulannya dengan nama ahli kubur. Wa fi majmu'i thalathi rasailil 'allamati Muhammad Al-Arabi, dan di dalam kitab Al-Majmu' thalathi rasail milik Al-Allamah Muhammad Al-Arabi, anna qira'at al-Qur'ani bahwasanya adapun membaca Al-Qur'an 'alal amwati kepada mayit jaizatun hukumnya boleh, yasilu sampai sawabu apa pahalanya lahum bagi mereka inda jumhuri fuqaha Islam menurut mayoritas fuqaha Islam ahli fikih. Faqihani fuqaha ahli sunnah wal jamaah. Wa in kanat bi ujratin ala tahqiq, meskipun dengan biaya pada kenyataannya kita memberi orang yang membaca tadi uang atau barang. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man dakhala al-maqabir, barang siapa yang masuk al-maqabir akan maqabir kuburan, cuma kemudian Qur'aya membaca Fatihatul Kitabi akan surah Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad wal hakumut takasur dan al-hakumut takasur, tsumma qala kemudian ia melanjutkan dengan bacaan ini sungguhnya ja'altu aku menjadikan tahu maqaratu akan pahala sesuatu qara'tu yang telah membaca siapa aku min kalamika dari kalam-kalammu ya Allah li ahlil maqabir kepada ahli kubur minal mu'minina dari orang mukmin wal mu'minat dan orang-orang mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kanu syufa'a alahu ilallah ta'ala, mereka ahli kubur itu mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan karena bacaan itu ilallah ta'ala dari Allah yang maha luhur. Intaha Syarhus Sudur, kitabnya bisa dirujuk sana. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi pembahasan tentang kebolehan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, sedekah untuk mayit, dan sampainya pahala bacaan dan segala perbuatan baik pada mayit itu, kesimpulannya adalah ini sudah saya catat kesimpulannya adalah pertama, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan sampainya pahala bacaan Quran dan sedekah jika dihadiahkan kepada mayit, bahkan pahala puasa dan haji juga sampai kepada mayit. Begitu pula dengan pendapat A'immah al-Arba'ah, imam mazhab yang 4. Namun terkait kebolehan membaca Al-Quran untuk mayit, maka pendapat aslul mazhab Malikiyah memakruhkan seperti tadi yang telah dijelaskan, meskipun ulama mutaakhirin Malikiyah membolehkan. Pendapat yang membolehkan inilah diklaim pendapat yang rojih menurut Ibnu Farahun. Kedua, di antara sholat sunat itu ada namanya sholat sunat unsil qabri, atau nama lain sholat sunnah hadiah. Kalau kita kenal dengan nama sholat sunnah hadiah. Sementara sholat sunnah unsil qabri itu mungkin sebagian orang agak asing. Ini adalah sholat yang warid dari Nabi berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi itu. Sholat ini boleh dikerjakan setiap malam, yang kemudian kita hadiahkan kepada mayit dari kaum muslimin. Mengenai caranya tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketika kita berada di makbarah, kita dianjurkan untuk membaca Fatihah, Qul huwallah, at-takasur yang kita hadiahkan kepada mayit.
karena nanti niscaya mereka akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari bacaan itu. Yang keempat, yang terakhir, kita dianjurkan setelah membaca ayat, setelah membaca Al-Quran di makbaro atau di rumah, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma taqabbal wa ausil thawabama qoronahu, kalau kita ramai, ila fulan bin fulan, kepada fulan bin fulan. Kita ganti fulan bin fulannya dengan nama singannya. Demikianlah pengajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pertemuan kedua ini. Semoga ada barokah, ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.